Assalamualaikum, salam rahayu. Di Sumatera Barat dan sebahagian wilayah Melayu, nama orang Bunian selalu disebut dalam bisi. Mereka bukan sekedar jin, mereka bukan sekedar hantu. Orang Bunian dipandang sebagai makhluk halus yang hidup berdampingan dengan manusia, tinggal di hutan, gua, dan tempat keramat. Tapi, siapa sebenarnya orang Bunian? Hari ini kita akan menyelami satu gagasan penting bahwa orang Bunian mungkin adalah bentuk lokal atau indigenisasi dari sistem spiritual kuno yang jauh lebih tua. Mereka bukan hanya bagian dari cerita rakyat, tapi cermin dari transformasi ajaran gaib yang pernah hidup kuat di Sumatera. Pertama, Bunian dalam tradisi lisan. Dalam banyak cerita rakyat Minang, Bunian digambarkan sebagai makhluk yang hidup di dunia tak kasat mata, berwujud manusia namun lebih halus dan indah, tinggal di tempat sunyi, gunung, hutan, atau sungai yang jernih. Tidak sembarangan muncul, tapi bisa dilihat oleh orang yang punya ilmu, punya darah khusus, atau saat manusia berada dalam keadaan terbuka secara batin. Sering pula terdengar cerita tentang seseorang yang hilang di dunia Bunian. Ketika kembali, waktu di dunia nyata telah berlalu puluhan tahun. Padahal bagi orang itu hanya terasa beberapa hari. Ini bukan sekedar dongeng. Ini adalah ekspresi budaya terhadap makhluk penjaga dimensi yang punya tempat sakral dalam kesadaran kolektif masyarakat. Kedua, konsep makhluk penjaga dalam spiritualitas global. Dalam berbagai tradisi spiritual besar di dunia, kita mengenal konsep makhluk penjaga. Pertama, Dakini dan Kodra Devata dalam Vajrayana Buddha Tantra. Kedua, Jin Karin dan Malaikat Hafaz dalam Islam. Tiga, Deva dan Yaskha dalam Hinduisme. 5. Roh penjaga gunung dan leluhur dalam tradisi animisme Nusantara. Mereka semua berfungsi sebagai penghubung antara dunia roh dan dunia manusia. Ada yang melindungi, ada yang menguji, ada yang menjadi perantara antara manusia dengan kekuatan alam semesta. Pertanyaannya, mungkinkah orang Bunian adalah versi lokal dari makhluk-makhluk itu? 3. Indigenisasi ajaran dari Tantra ke cerita Bunian. Di masa lalu, sebelum Islam datang dan bahkan sebelum Hindu-Buddha masuk, tanah Sumatera sudah memiliki sistem spiritual yang kuat. Roh leluhur, alam keramat, dan kekuatan halus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika ajaran Bhairava Tantra, Heruka, dan Vajrayana masuk dari India melalui Sriwijaya, mereka tidak menggantikan kepercayaan lama tetapi melebur. Ritual gaib berpadu dengan pemujaan roh lokal. Gagasan dewa penjaga berpadu dengan cerita roh hutan. Makhluk-makhluk tantrik berubah nama menjadi Bunian. Saat Islam datang kemudian, proses indigenisasi ini tidak berhenti. Ia berlanjut menyelubungi semua jejak masa lalu dengan adat dan cerita rakyat. Maka lahirlah narasi seperti Bunian itu jin baik, bukan hantu jahat. Inilah disebut proses indigenisasi spiritualitas gaib. Transformasi ajaran besar menjadi bentuk lokal yang sesuai dengan budaya dan alam sekitar. Ini unik, teman-teman. Sebuah ajaran Hindu-Buddha dan agama dia bisa bertransformasi dengan sesuatu yang gaib juga. 4.
fungsi bunian dalam adat dan kehidupan sosial. Dalam masyarakat Minangkabau, lokasi pembangunan rumah gadang kadang dipilih berdasarkan isyarat halus dari alam, bisa jadi bisikan roh atau pertanda dari dunia gaib. Ritual adat besar sering dilakukan dengan memperhatikan izin dari roh penjaga tempat. Hilangnya orang di hutan kadang dianggap bukan kecelakaan tapi dipanggil oleh bunian, entah sebagai ujian atau bentuk perlindungan. Dengan kata lain, bunian bukan gangguan tapi bagian dari sistem harmoni antara manusia dan dunia tak terlihat. Mereka menjaga batas, menjaga kesucian, dan terkadang menjadi guru dalam bentuk gaib. 5. Menghormati dunia yang tak terlihat. Orang bunian adalah wajah lokal dari sistem spiritual besar yang hidup ribuan tahun di tanah Sumatera. Mereka bukan mitos kosong, tapi cermin dari bagaimana masyarakat dahulu dan mungkin kita sekarang berhubungan dengan dimensi yang tak terlihat. Mereka adalah roh penjaga, penjaga nagari, penghuni hutan suci, dan penanda batas antara manusia dan semesta. Dan mungkin dengan segala kegaduhan modern hari ini, kita justru semakin membutuhkan kehadiran mereka sebagai pengingat bahwa kita hidup bukan hanya soal yang tampak, tapi juga tentang menjaga hubungan dengan yang gaib, yang sunyi, yang menyatu dengan tanah. Bunian tidak sekedar legenda. Mereka adalah arsip hidup dari masa lalu spiritual di Sumatera. Mereka menjaga adat gaib, menghormati roh leluhur, dan mengikuti prinsip-prinsip yang sangat mirip dengan sistem kepercayaan kuno seperti animisme, tantra, bahkan Buddhisme Vajrayana. Dengan kata lain, mereka adalah gambaran sinkretisme spiritual lokal dan hadir sebagai pengingat bahwa dunia ini tidak hanya dihuni manusia tapi juga oleh roh-roh yang punya aturan dan etika serupa tapi tak sama. Ini juga mengingatkan kita bahwa dunia gaib itu berlapis dan beradab, bukan sekedar mitos. Dunia seperti orang bunian hidup berdampingan dengan kita. Mereka punya kerajaan, adat, dan tugas menjaga keseimbangan semesta. Dan tugas kita sebagai manusia adalah menghormati keberadaan itu agar harmoni antara dunia terlihat dan tak terlihat tetap terjaga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya di episode ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.